Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base pada kesempatan ini. Semoga saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga dan menuntun kami. Sepanjang malam yang gelap kami beristirahat, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberikan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 1 Mei 2021 yang pertama, Mazmur 9 ayat 19. Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Yang kedua, Lukas 14 ayat 21, tuan rumah itu berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang undangan Tuhan. Berbicara tentang undangan Bapak Ibu, jikalau ada seseorang yang memiliki acara, kemudian ia mengundang Bapak Ibu Saudara, ya, artinya bahwa ini sebuah penghargaan atau penghormatan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara diundang, ya. Dan ketika orang mengundang, tentunya mengharapkan yang diundang itu datang, ya. Jangan sampai jukut gedang jukut nangke, tidak diundang tapi teke gitu ya. Ya. Tetapi ketika orang yang diundang itu sing teke atau tidak datang, maka akan menjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang besar bagi orang yang mengundang. Dan hari ini Tuhan mengundang setiap umatnya untuk datang kepadanya. Ya, siapakah yang diundang oleh Tuhan, Bapak Saudara? Hari ini Tuhan mengingat orang-orang yang lemah. Perhatikan, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Daud yang sudah menyaksikan begitu Allah luar biasa menyertai dia di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam penderitaan yang dialami, di dalam persoalan yang bertumpuk-tumpuk, di mana Tuhan menumpas segala musuh-musuhnya dan memberikan Daud bebas dari segala persoalannya. Musuh-musuhnya mundur, jatuh binasa di hadapannya. Namun saat ini Daud kembali mengalami kesulitan yang lebih besar dari persoalan-persoalan sebelumnya. Namun Daud mempunyai pengenalan akan Allah yang benar, bahwa Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh belas kasihan. Baginya Allah akan menumpas bangsa-bangsa, Allah yang akan menghakimi, Allah yang tidak melupakan orang miskin dan sengsara. Ya, dikatakan di sana bahwa bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Orang miskin, orang sengsara ini menggambarkan orang yang lemah. Kemudian di dalam pembacaan yang kedua ini juga, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah, ya, tentang orang yang berdalih, ya. Orang yang berdalih ini adalah orang yang memberi alasan untuk dicari-cari,
untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, pada intinya bahwa orang yang suka berdalih adalah orang yang suka cari kambing hitam. Ya, dia gitu kan, cari kambing hitam. Jadi dalam berdalih ini Bapak Saudara ada ketidakjujuran di situ, ada kebohongan. Ya, ketika orang-orang yang diundang itu Saudara menolak akan undangan Tuhan, ya, mereka berkata, Tuhan, baru saja saya membeli ladang, baru saja saya membeli lembu, baru saja saya menikah, baru saja saya kawin. Ya, orang-orang ini berdalih dan menolak undangan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, pergilah dengan segera ke segala jalan, ke lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Undangan Tuhan jelas kepada orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, baik secara fisik maupun di dalam rohnya, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya, yang sungguh membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan mengingat orang lemah. Kemudian yang kedua, Saudara, kalau kita perhatikan di sini, siapakah yang Tuhan undang? Tuhan mengingat orang-orang yang mau mengutamakan Dia. Orang-orang berdalih ini Bapak Saudara, nanti ya Tuhan, ya, saya masih sibuk Tuhan, ngurus ini, ngurus itu. Ya, orang-orang yang berdalih ini menyatakan bahwa bukannya mereka tahu bahwa undangan ini akan membawa petaka atau membawa bencana. Tidak, Saudara. Mereka tahu bahwa undangan ini pasti akan ada pesta, pasti ada makan-makan, acaranya meriah. Tetapi sungguh bahwa mereka ini hatinya ditutupi oleh keduniawian. Ya, artinya bahwa mereka mengutamakan dosa, mereka mengutamakan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Mereka terikat kepada dunia dan kejahatannya, sehingga mereka tidak dapat melihat undangan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan disia-siakan, Saudara. Kesempatan inilah Tuhan mengundang setiap kita, setiap yang lemah tidak berdaya, setiap orang yang mau mengutamakan Dia akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Haleluya Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang dinyatakan pada pagi ini kiranya boleh bekerja jauh dan lebih jauh lagi di dalam hati dan kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat undangan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingat kami, setiap kami yang lemah, yang miskin, yang tak berdaya, yang lumpuh, yang sakit. Tuhan mau kami datang kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau bahwa kami ini mengutamakan Engkau, ya Tuhan. Dari segala kesibukan kami, dari segala keduniawian ini, dari segala apa yang kami miliki, kami mau menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya.
Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan Galang Ning yang Abian Basi, sekiranya ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berikan mereka penghiburan. Sekiranya ada yang beban berat, letih, lesu, tidak punya semangat, tidak punya harapan, oleh karena persoalan yang dialami, Tuhan menjumpai mereka, menghiburkan mereka, dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat memasuki bulan Mei yang penuh berkat. Selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.